Oke, selamat siang teman-teman semuanya. Pada siang hari ini kita lagi tidak ada jadwal trading, tidak ada jadwal untuk kelas, sehingga pada siang hari ini kita murni di refreshing. Nah, terkait dengan trading, mungkin selama ini teman-teman banyak yang belum memahami, baik itu terkait dengan teknikal, baik itu terkait dengan fundamental. Maka kita sampaikan bahwa namanya trading wajib hukumnya untuk bisa memahami, wajib hukumnya untuk menguasai. Satu yang paling pokok adalah bagaimana kita menguasai manajemen psikologinya. Kemudian yang kedua, jangan lupa kita pahami namanya risk management, money management, dan yang ketiga baru kita masuk ke teknikal. Dari semua itu kita nanti akan coba jelaskan satu persatu, yang kita awali dari manajemen psikologi. Manajemen psikologi adalah bagian dari 3 pilar trading yang harus kita utamakan, harus kita prioritaskan, karena ini berkaitan dengan bagaimana cara kita kontrol emosi kita, bagaimana cara kita menumbuhkan kesabaran dalam diri kita, sehingga trading kita bisa lebih terukur, sehingga trading kita bisa lebih terarah, karena kita bisa menahan diri di kondisi yang betul-betul belum memungkinkan untuk kita masuk di sana. Di dalam pilar trading, bagian dari manajemen psikologi kita sebut dengan mind. Yang ini harus membutuhkan pengalaman, harus membutuhkan satu latihan yang berulang. Apa yang harus kita latih, yakni dengan mengendalikan emosi kita, dengan mengendalikan tingkat keinginan yang cepat untuk kita bisa dapat profit, untuk kita cepat kaya, untuk kita bisa membayar ini, membayar itu, dan sebagainya. Maka bagian pertama adalah bagaimana kita mengendalikan greed atau tingkat keserakahan kita. Yang saya maksud dengan greed di sini adalah keinginan yang luar biasa, yang berlebihan untuk kita bisa mendapatkan profit dengan besar, dengan cepat, dan tentu dengan nanti cara-cara yang tidak semestinya kita lakukan di dalam tahapan trading kita. Kemudian yang kedua, di dalam manajemen psikologi kita yang harus kita munculkan di sana adalah rasa kepercayaan diri. Dengan mempelajari semuanya, dengan berlatih semuanya, dari penguasaan itu nanti akan menumbuhkan rasa percaya diri. Rasa percaya diri yang muncul di sana karena terlatih, karena kita sudah mempunyai satu metode yang betul-betul sesuai dengan gaya trading kita, dan kita lakukan terus-menerus, maka tentu akan membuat kita menjadi lebih terkontrol nantinya. Ya, di dalam hal ini saya menulis sebagai satu fear atau ketakutan yang berlebihan. Ya, karena ketakutan ini yang membuat kita menjadi tidak percaya diri. Ketakutan terhadap apa? Ketakutan terhadap kesalahan, ketakutan terhadap nanti kerugian, sehingga untuk masuk di sana tentu akan menjadi kita lebih ragu lagi, lebih panik lagi, dan punya tingkat kecemasan yang tinggi. Untuk mengatasinya tentu kembali pada bagaimana yang menjadi gaya kita, bagaimana yang menjadi style kita lakukan, kita jalani, jangan menoleh kiri, noleh kanan, jangan hanya terpengaruh oleh screenshot atau iming-iming dari orang lain. Jadi kembali percaya pada diri kita sendiri. Yang berikutnya dari manajemen psikologi ini adalah bagaimana kita mengendalikan tingkat keinginan atau harapan yang berlebihan. Karena harapan yang berlebihan tentu nanti juga bisa menjerumuskan kita, bisa menyebabkan kita nanti over transaksi, overload, dan sebagainya.
Karena itu harus punya batasan, harus punya target yang jelas di sana. Kemudian ketika kita sudah profit dengan analisis kita sesuai dengan target kita, maka belajarlah untuk disiplin, belajar untuk kita setia dengan yang sudah menjadi bagian dari trading plan yang menjadi rencana kita, yang menjadi bagian dari aturan main kita. Kenapa? Karena kalau sering profit biasanya, kalau kita seringnya profit, menganggap kita sudah menguasai, menganggap kita sudah di atas angin, merasa yang dilakukan, yang dianalisa selalu tepat. Maka kondisi yang seperti ini ada kalanya nanti membuat kita menjadi terlena, menjadi mengabaikan apa yang menjadi aturan main kita, apa yang menjadi aturan trading kita. Ya, karena merasa sudah selalu valid yang dianalisakan, karena sudah merasa banyak profit, sering profit di sana. Nah, ini nanti kalau kita tidak hati-hati dengan mengabaikan aturan main kita, aturan trading kita, tentu nanti satu kali transaksi ini bisa menyebabkan semua profit yang kita kumpulkan menjadi hancur, menjadi habis di sana. Sehingga kalau sudah terjadi seperti ini, maka tentu baru menyadari, oh ternyata saya salah. Oh ternyata harusnya tadi seperti ini. Harusnya saya harus menunggu begini. Ya, ini yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah bagaimana mengendalikan psikologi, bagaimana mengendalikan emosi kita, menekan tingkat kecemasan yang berlebihan. Dengan cara apa? Dengan cara mempelajari ilmunya, dengan mempelajari berbagai macam sistemnya, ya. Tentu sistem ini harus sesuaikan dengan karakter kita masing-masing. Berikutnya yang kedua adalah money management atau money. Saya tulis di sini money, ini artinya money management, ya, dan juga risk management atau manajemen risiko. Di dalam money management atau manajemen risiko ini yang tentu juga nanti yang bisa menentukan apakah kita nanti bisa bertahan dalam trading atau tidak. Ya, meskipun kita bisa mengendalikan tingkat emosi kita, tapi kalau kita tidak paham bagaimana cara mengendalikan money management, bagaimana mengendalikan lotnya, kemudian bagaimana membatasi rugi kita, maka sama saja tidak ada gunanya. Ya, nanti yang terjadi pasti menggunakan lot yang berlebihan di sana. Lot yang berlebihan inilah yang nanti bisa menjatuhkan kita pada tingkat kerugian yang jauh lebih besar. Maka money management yang berkaitan dengan manajemen lot, bagaimana menjaga ketahanan, bagaimana kita membatasi kerugian kita, ini harus betul-betul kita kuasai. Ya. Kita kuasai artinya bukan hanya secara teori, tapi banyak prakteknya, banyak menguji, banyak mencoba. Ya, dalam hal ini kalau kita tidak mau banyak kehilangan uang kita, maka gunakan akun demo dulu. Ya. Jangan terlalu alergi dengan demo, sekali lagi, karena di latihan demo itulah kita bisa mengeksplor semua kemampuan kita, bisa mempraktekkan teori dan teknik yang menjadi bagian trading kita, menjadi bagian dari sistem trading kita. Yang kedua adalah money management dan risk management. Yang ketiga sekarang adalah metode atau berkaitan dengan analisa di sini. Nah, kebanyakan dari teman-teman trader, kebanyakan khususnya yang pemula tentu, ini yang selalu difokuskan adalah bagaimana kita analisanya, ya. Maka masuk di metode ini. Selalu yang dicari adalah bagaimana analisa yang tepat, analisa yang valid, analisa yang bisa akurat dan sebagainya. Padahal metode di sini adalah di jajaran ketiga setelah kita mampu menguasai emosi kita, mampu menguasai money management, risk management, baru setelah itu adalah
analisisnya. Karena analisis ini tidak ada yang valid, tidak ada yang akurat, tidak ada yang mutlak bisa pasti. Pasar itu tidak bisa dibaca secara pasti. Yang dibaca adalah bagaimana kita menentukan probabilitas terbesar, menentukan bagaimana kemungkinan terbesar arahnya itu. Ya, itu pun nanti masih bisa berbalik 180 derajat karena pasar dikendalikan oleh banyak orang. Pasar dikendalikan oleh pemangku kepentingan yang banyak, jadi tidak bisa satu orang mengendalikan di sana. Maka harus betul-betul memahami, ya, harus betul-betul di sini ada penguasaan, baik penguasaan teori maupun banyak prakteknya. Nah, setelah kita dua ini, baru kita analisa teknikal. Nanti ada analisa teknikal dan analisa fundamental. Masuk di dalam trading plan nanti. Ya, kita akan jelaskan di sesudahnya. Ya, saya coba jelaskan sistem trading ya. Sistem trading itu apa? Sistem trading itu bagian dari aturan main kita. Jadi aturan di mana aturan ini sebagai rencana dan aturan main yang kita akan jalankan secara terus-menerus di dalam aktivitas trading. Dan ini masing-masing trader akan punya aturan main yang berbeda. Ada yang suka dengan triggernya breakout, ada yang suka dengan trigger dari koreksi saat running, ada yang suka trigger dari pola candle dan sebagainya. Masing-masing punya cara pandang, punya trigger yang nanti bisa dipraktekkan sendiri-sendiri sesuai dengan gaya trading masing-masing. Sehingga aturan main masing-masing trader sangat berbeda. Kalau dia menggunakan indikator ini, indikator itu, dan nyaman bagi dia, ya maka jalankan sudah. Ya, tidak perlu noleh kiri, noleh kanan kalau sudah sesuai, sudah cocok dengan karakter kita. Karena tidak ada yang salah. Ya, yang paling penting di dalam trading adalah bagaimana endingnya. Endingnya bisa profit, konsisten, lakukan semuanya. Yang tentu yang sangat salah nanti ketika hanya analisa yang banyak dengan indikator yang banyak, yang seolah-olah profesional, seolah-olah keren, yang pada akhirnya zong. Ini yang pada akhirnya minus-minus dan minus, rugi dan rugi dan seterusnya. Bahkan sering MC. Ini yang harus betul-betul banyak belajar dan perlu dipertanyakan sistem tradingnya seperti apa, sudah dijalankan dengan baik atau belum. Kemudian belajar untuk bersabar ya dalam menunggu momen adalah sangat kita anjurkan untuk bersabar. Bersabar bukan menunggu floating minus, tapi bersabar menunggu momen yang tepat. Kita hanya akan trading, kita hanya akan entry ketika pasarnya memenuhi syarat dari sistem trading kita. Ketika syarat itu tidak terpenuhi, yang kita lakukan adalah wait and see, ya, wait and see, menunggu. Karena menunggu ini adalah sesuatu yang paling membosankan katanya. Tetapi dalam trading menunggu ini tentu bagian yang sangat penting, ya, bagian dalam psikologi trading yang kalau itu bisa kita kendalikan, tentu potensi untuk kita bisa profit akan jauh lebih besar. Berikutnya, nah di dalam sistem trading apa yang kita bisa peroleh di sana? Apa yang harus kita tentukan di sana? Yang pertama harus menentukan bagaimana strategi untuk entry-nya. Nah ini harus kita pahami. Bagaimana menentukan strategi untuk entry-nya? Maka kita nanti kuasai teknikalnya. Bagaimana step by step membaca pasar, ya. Step by stepnya membaca pasar bagaimana. Kemudian entry-nya bagaimana, trigger-nya apa yang kita gunakan. Apakah reversal, breakout, pergantian warna, pergantian ekor yang panjang, atau running saat marketnya ada volatilitas yang tinggi dan sebagainya. Itu adalah pilihan nanti yang bisa kita ambil. Yang kedua, batasi rugi. Dalam menentukan sistem trading, wajib hukumnya untuk membatasi kerugian.
Ya, tidak selalu harus menggunakan stop loss, tetapi batasi kerugian. Ini bisa dengan cut loss manual, bisa dengan tentu dengan recovery-nya nanti. Yang ketiga, jaga selalu ketahanan ya, supaya ketahanan kuat. Maka yang bisa membuat ketahanan kuat tentu nanti penggunaan lot harus terukur. Sebelum lot ini terukur dengan baik, maka tentu ketahanan akan kacau nantinya. Kenapa? Karena kalau lotnya tidak karuan, lotnya kacau, ada besar kecil, dan semuanya nanti kita tidak kendalikan, maka ketahanan menjadi kecil. Ketika ketahanan menjadi kecil, maka terjadi koreksi sedikit saja, kita bisa hancur, bisa habis modal kita. Kemudian selain itu, perhatikan bagaimana strategi exit atau take profit-nya. Tidak hanya kita mampu untuk membaca entry, membaca cara kita masuk, tetapi harus tahu di mana exit-nya. Karena kalau tidak tahu cara exit-nya, begitu kita entry, kemudian marketnya ternyata naik, sudah profit, kita tidak bisa close atau tidak tahu di mana close-nya. Maka setelah itu marketnya turun. Nah, profit yang harusnya kita sudah dapatkan di awal menjadi hilang gara-gara tidak tahu bagaimana exit-nya. Setelah itu yang kelima adalah bagaimana kita membuat catatan kecil sebagai bahan evaluasi. Ya, tentu dengan bahasa kita, dengan bahasa yang kita pahami sendiri, dengan catatan-catatan kita, ketika kita salah, apa yang harus kita lakukan. Ketika saya entry dengan dasar ini, ternyata saya banyak profit, maka catat di sana. Ketika saya entry dengan dasar ini, ternyata saya banyak rugi, maka catat di sana. Dari semua catatan itu, ambil yang terbaik. Yang mana yang maksimum kita bisa profit, maka gunakan. Yang mana yang selalu kita gagal, maka itu dikurangi dan diperbaiki jadi lebih baik lagi. Ya, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Oke, berikutnya kita akan mengulas terkait dengan money management, terkait dengan risk management. Selanjutnya nanti kita akan jabarkan satu persatu. Silahkan difahami materi berikut ini, silahkan dipelajari satu persatu. Ketika nanti sudah mencoba, jangan lupa untuk selalu dipraktekkan, dibuktikan, selalu ikuti yang menjadi step by step aturan main Wijaya Trading. Di dalam money management dan manajemen risiko, maka harus memperhatikan ketahanan. Ketahanan itu apa? Ketahanan itu ketika marketnya dia bergerak naik maupun turun, ya, baik itu naik maupun turun, maka modal kita harus mampu menahan floating yang ada atau menahan pergerakan naik dan turun yang ada itu. Nah, untuk trading gaya trading jangka pendek atau day trading, maka pastikan ketahanan kita itu cukup. Saya rekomendasikan di angka 50.000 pips yang 5 digit ya. Kalau yang 4 digit tentu 5.000 pips di sana. Jika di ketahanan ini kita dirasa terlalu jauh, misalkan hasil yang kita dapatkan belum bisa maksimum, maka setidaknya sediakan 20.000 pips di sana. Tentu dengan catatan satu hari harus clear. Kemudian gunakan juga manajemen risiko per transaksi. Jangan lebih dari yang sudah kita sampaikan. Karena kalau sudah tidak mengikuti dengan baik, nanti pasti akan kacau ya. Kita sudah sampaikan money management dan risk managementnya di awal, tetapi dalam prakteknya ini diabaikan. Maka yang terjadi rugi yang banyak. Akhirnya kalau sudah floating yang banyak, susah untuk mengatasi. Dan ini sering. Bahkan dikirim ke kita, Pak, minta tolong dibantu recovery, minta tolong dibantu analisa. Saya lihat ini ketahanan yang penting. Ketahanannya sudah kecil sekali karena mengabaikan money management, mengabaikan ketahanan. Lotnya tidak terukur, kemudian banyak transaksi dan sebagainya. Tidak ada pembatasan kerugian dan sebagainya. Nah, berikutnya pastikan profit juga sesuai dengan kemampuan kita. Kita boleh ambil profit berapa saja. Dalam trading itu potensinya
luar biasa. Mau 100%, 200% potensinya ada. Yang jadi pertanyaan, kalau kita terlalu over profit, kita bisa dapatkan 1 kali, 2 kali. Tapi tidak untuk seterusnya. Saya tidak akan pasti, tidak akan yakin kalau bisa 1 hari 100% profit dalam jangka waktu panjang. Kalaupun dapat profit seperti itu, hanya 1 kali, 2 kali. Setelah itu bisa habis nantinya. Kenapa? Karena kalau kita yang dapatkan adalah high risk, maka akan di sana diikuti dengan high reward. Ya. Jadi potensi yang besar itu diikuti dengan resiko yang besar. Ketika salah, maka selesai. Tidak bisa diatasi kalau sudah high risk. Ya, ambillah target profit yang realistis sesuai dengan kemampuan kita. Kalau kita belum mampu dengan profit yang lebih besar, maka gunakan yang kecil. Kalau kita masih menganggap pemula, ambil di antara ini. Ya, ambil di antara ini dari dua ini. Ya, kita bisa mengambil salah satunya, mungkin dengan 0,5% atau 1%. Kita uji dengan 0,5% per hari. Mampu enggak kira-kira kita bertahan lama? Kalau kita bisa mampu bertahan lama dengan konsistensinya, maka kita bisa naikkan di sana. Jangan dilihat dari angkanya. Kelihatannya hanya kecil 0,5 misalnya. Ini kali kalau 20 hari kerja, kalau 20 hari kerja ini sudah 10% per bulan. Ya, coba investasi mana yang memberikan 10% per bulan. Mau deposito, mau simpanan dan sebagainya, tidak akan bisa memberikan 1 bulan 10%. Tapi di trading ini mudah, realistis bisa dicapai. Karena 1 hari hanya butuh 0,5%. Nah, yang kita lihat rata-rata per hari, harian kita, oh ternyata kecil. Kecil karena modal kita kecil. Kalau kita ingin profit yang besar, maka naikkan modal kita, jangan resikonya. Ini. Kemudian kalau kita sudah pinter berpengalaman, baru nanti dinaikkan, boleh dinaikkan. Tetapi harus dengan step by step, harus dengan bertahap. Diuji lagi, pengalaman lagi, diuji lagi, dan sebagainya. Harus mampu bertahan lama dengan segala liku-likunya, dengan segala recovery-nya. Bukan kita entry buy, marketnya naik. Bukan entry sell, marketnya turun. Kalau hanya seperti itu mudah sekali. Ya, tapi 1 kali lagi ketika entry salah, maka selesai bisa semuanya. Nah, yang paling pokok selalu kita sampaikan, perbanyak recovery ya, perbanyak pengalaman recovery. Dari perbanyak recovery ini, kondisi kita yang merah awalnya bisa ditekan seminim mungkin sehingga menjadi lebih kecil atau bahkan bisa profit dari kondisi semula. Ini harus kita perhatikan. Jangan tiba-tiba kita belum punya pengalaman, masih baru belajar, kita ambil sehari 5%. Ya bisa saja 1 hari, 2 hari, 3 hari, 1 bulan, 2 bulan. Setelah itu habis nanti. Ya kalau tidak percaya silahkan nanti dibuktikan. Berikutnya ini contoh dari perhitungan saja. Contoh misalkan kita punya modal 2.000 di sana ya. Artinya 1 hari kita hanya butuh $100 ya. Yakni dari 2.000 dibagi 20 hari kerja. Ini target profit kita ya. Target kita profit 1 bulan adalah 2.000. Berarti 1 hari hanya $100. Dengan mengambil profit 2% modal, wah cukup tinggi nih. Maka modal yang kita butuhkan adalah sebagai berikut, 100% dibagi 2% ini, kemudian dikalikan 100 target kita. Maka akan ketemu modal minimal adalah $5.000. $5.000. Ini target sehari 2% banyak loh. Ya, harus betul-betul ekstra belajar yang maksimal ini. Kalau enggak susah 1 hari 2% ini. Kemudian lot yang kita gunakan adalah dengan membagi modal dengan ketahanan. Modal kita 5.000 dibagi dengan 20.000 ketahanan kita. 0,25 adalah 0,25 ini adalah lot maksimum, bukan bisa jajar 10-20. Maksimum itu kita bisa bagi. 0,25 ini kita bisa pecah menjadi 0,1
0,15 dan sebagainya. Maksimum adalah 0,25. Kemudian dengan lot 0,25 targetnya $100, maka setidaknya sehari kita butuh 400 pip. Sehari butuh 400 pip. Nah, yang kita ambil di pasangan apa kira-kira? Kalau kita menggunakan EURUSD tentu akan agak berat juga. Kalau kita menggunakan pasangan-pasangan yang lebih fluktuatif, emas misalnya, tentu akan lebih cepat. Dalam kondisi normal, dalam day trading, setiap sehari profit kita bisa wajar dicapai antara 500 hingga 700 pip. Sehingga kalau 400 masih wajar. 400 ini kalau kita bagi setiap transaksi close kita kira-kira sekitar 100 pip, maka hanya 4 kali transaksi. Kemudian batasi risiko tiap transaksi antara ini ya. Batasi risiko tiap transaksi kita adalah 400 hingga 500 pips. Bagaimana ketika nanti itu selalu kejemput? Nah, itu yang penting sering kita lakukan recovery. Perbanyak latihan recovery sehingga TP kita di angka ini tidak selalu kejemput. Lakukan selalu recovery di angka 250 hingga 300 pip ketika marketnya berbalik. Nah, jika dalam keadaan recovery maka batasi maksimum kerugian adalah 20%. Dalam keadaan recovery maka batasi kerugian kita maksimum dari keseluruhan minus adalah 20% modal. Ini adalah kalau kita sudah recovery. Ya, mudah-mudahan bermanfaat teman-teman semuanya. Sedikit yang bisa kita sampaikan dan bisa setidaknya membuat kita lebih terstruktur dan lebih hati-hati di dalam masuk dunia trading. Perhatikan yang kita sampaikan tadi, minimal ada 3 bagian utama, 3 pilar utama dalam trading. Ada psikologi, manajemen psikologi, tingkat emosi kita kendalikan. Yang kedua adalah bagaimana money management, risk manajemennya. Yang keempat adalah bagaimana kita menerapkan. Baik, saya kira materi hari ini cukup. Di lain waktu kita coba untuk memberikan materi-materi yang lain. Mudah-mudahan semuanya bisa bermanfaat dari mulai awal sampai akhir. Ya, satu yang paling penting, jangan terlalu over emosi, jangan terlalu over ambisi. Pastikan semuanya berjalan sesuai dengan langkah demi langkah yang sudah kita lakukan. Bahwa trading itu membutuhkan proses membutuhkan waktu. Maka belajarlah mengikuti proses, jangan hanya fokus pada profit. Bagi teman-teman semuanya, keluarga Wijaya Trading maupun teman-teman di luar sana yang menggemari channel Wijaya Trading, jika video ini bermanfaat, maka jangan lupa untuk share ke teman-teman yang lain sehingga mampu meminimalkan tingkat MC dari teman-teman yang baru masuk dunia trading, setidaknya bisa mencegah teman-teman yang lain untuk margin call. Ketika teman-teman suka, ketika ini dirasa manfaat, maka jangan lupa klik like, subscribe, dan share video Wijaya Trading. Selamat siang dan semuanya, sampai ketemu.